Semoga salam yang kedua menjadikan doa buat kita, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah lingkungan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kesolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimin farhatain, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami' Al-Furqan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, juga orang tua kami, akhilal kiram, syekhil kiram, Bapak Edi Israel Latif, lupa orang tua saya, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang hadir semua, semoga pada panjang umur ya Pak, murah rezekinya, cepat turun THR-nya, amin ya Rabbal. Allah udah pensiun ya, ya tinggal nungguin doa dari anak cucu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini. Tidak terasa Pak, berjalannya waktu sudah malam ke-21 nih malam ini. Perasaan belum lama ya. Ya Ramadan belum lama Pak. Masih teringat itu menyambut hari Ramadan. Berjalannya waktu 10 awal Ramadan udah kita lalui. 10 pertengahan Ramadan kita bisa lalui. Tinggal 10 terakhir nih Pak. Mudah-mudahan kita masih pada panjang umur semua. Ya, dikasih barokah umur sampai 100 tahun ya Pak. Iya, amin. Tinggal amin doang. Iya, syukur-syukur 125 gitu ya. Cuman jamaah rahimakumullah, kata Nabi, umur umatku sab'in wa sittin, kurang lebih 60-70 tahun Pak. Beliau Nabi Muhammad 63 tahun. Kalau sudah 65 kan dapat bonus 2 tahun. Nah kita nih yang masih 50 nih Pak. Saya kan 50 kurang 2 tahun Pak, 48. Walaupun kata istri saya kayak 32 Ustaz. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau sudah 50 tahun, jatahnya seandainya kan 70 tahun, berarti 20 tahun lagi Pak. Ya kan? Tuh. Kalau usianya 80 tahun, seandainya sekarang udah 79, ya kan? 79 bulan, berarti tinggal 3 bulan lagi. Iya, yang 82 tahun Pak. Tuh 82 tahun. Udah 80 tahun, 81 tahun, 11 bulan 28 hari. 2 hari lagi hadirin. Iya, mudah-mudahan insyaallah pada panjang umur semuanya. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita melaksanakan sholat tarawih. Itu pahalanya Allah akan bikinkan istana dalam sorga yang terbuat dari cahaya. Amin ya Rabbal.
malam berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan amankan kita ketika di padang mahsyar. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat nih bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, masya Allah wajah-wajahnya orang-orang salihin, wajah-wajah ahli sorga, karena tampak bersinar bercahaya, senyumnya semeringah, kelihatan pada banyak duit semua. Amin ya rabbal. Ini doa Pak, saya ngomong doa udah aminin aja. Oh yang ngomong juga belum tentu punya duit hadirin. Tapi optimis saya mah Pak. Iya optimis. Orang saya minta sama Allah kalau boleh gitu ya. Ini ikan-ikan yang ada di laut Pak, makhluk yang ada di bumi ini semua kalau Ramadan mau berakhir nih pada nangis Pak. Ramadan mau selesai nangis. Beda sama tetangga saya. Tetangga saya mau seminggu lagi lebaran senyum dulu. Asik lebaran bentar lagi. Iya, masya Allah. Pada nangis Pak, termasuk Ustadz. Kalau boleh mah setahun Pak. Benar saya mah terus terang aja. Kalau boleh gitu ya, setahun gitu Ramadan terus Bapak bisa bayangin deh. Tapi nggak usah buruk sangka sama saya. Nggak usah. Orang saya mau udah pasang niat kesini nih mau nyari apa? Nyari amal, amplop gimana? Enggak, saya mah amplop mau urusan DKM. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam 10 terakhir ini dianjurkan oleh Rasulullah kalau ada waktu usahakan i'tikaf. Jadi i'tikaf di masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk i'tikaf di masjid itu dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masjid ini adalah tempat yang disukai oleh Allah, tempat yang suci. Orang yang datang masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala apa yang dihajatkan, yang diniatkan, yang diinginkan bakal dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal. Ada suatu keterangan hadirin, barang siapa yang sholat berjamaah keluar dari rumah menuju ke masjid, Allah bikinkan satu istana. Lalu dari masjid pulang ke rumah, Allah bikinkan satu istana. Berarti kalau satu waktu 2 istana. Bisa kita bayangin Pak, 5 waktu, masya Allah, 10 istana Pak. Biarin mohon maaf ya, kita di rumah ibaratnya rumah S-nya 8 gitu ya. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah sebab sempit sekali gitu ya. Iya, tapi nggak kecil hati Pak, karena ada harapan nanti di akhirat bakal masuk surga. Amin ya robbal. Di dunia mah Pak sebentar, nggak ada yang lama. Dia punya rumah bagus hadirin, mohon maaf ditinggal juga. Lagian rumah mah nggak usah gede-gede dah, paling tidak di bawah 4 kamar, di atas 4 kamar aja hadirin. Iya, udah itulah. Ya kita niatin kalau rumah gede, niatin buat ada pengajian majelis taklim Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan di 10 terakhir kita i'tikaf di masjid. Lalu perbanyak kita sholat tahajud. Diawali dengan taubat, lalu hajat, tasbih Pak. Jadi ada paman Rasulullah ya, beliau melakukan sholat tasbih. Nabi menganjurkan minimal seumur hidup 1 kali Pak. Syukur-syukur setahun sekali. Kalau enggak sebulan sekali, seminggu sekali. Oh bagus banget kalau tiap hari Pak. Orang tasbih itu, sholat tasbih itu nikmat banget, ya kan? Karena 2 rakaat 150 tasbih. Berarti 4 rakaat 300 tasbih Pak. Alhamdulillah, mohon maaf ya rahimakumullah, ta'adus binikmat. Saya setiap tahun itu diminta di Masjid Jami Nurul Huda Jembatan 4 untuk memandu sholat qiyamul lail. Berangkat jam 1:30 sampai jam 4 Pak. Itu pada sepuh-sepuh datang orang tua, masya Allah, pada muhasabah Pak. Karena ya rahimakumullah, kalau kita nih datang ke masjid, mohon maaf, ini orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Termasuk orang sholat berjamaah nih Pak. Orang sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Imamnya khusyuk, makmumnya kurang khusyuk, itu semua dinilai khusyuk. Ada imam, ada makmum, imamnya kurang khusyuk, makmumnya ada yang khusyuk, dinilai khusyuk. Ada imam makmum kurang khusyuk, dua-duanya nggak khusyuk, ya kurang khusyuk hadirin. Maka Allah nilai apa? Berjamaahnya. Itulah berjamaahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat kalau ketinggalan sholat berjamaah nangis Pak.
Ini mohon maaf ibu bapak jujur ya. Seandainya bapak nih ngitung duit ya 200 juta nih. Ibu ngitung duit nih bu 200 juta. Lagi ngitung duit baru setengah ada azan maghrib. Ibu mau sholat maghrib dulu apa ngelanjutin ngitung duit bu? Halo? Bingung jawabnya, orang gak ada duit Ustaz. Itu ujian hadirin. Masya Allah, sahabat ketinggalan sholat berjamaah. Umar hadirin, sahabat Umar, beliau mau panen kurma pak. Ketika lihat kebun kurma besok mau dipanen, terlena ya, begitu kagum gitu. Wah besok panennya luar biasa nih keuntungannya. Saking memantau kebun kurma besok mau dipanen, kelelahan sahabat Umar, ketiduran hadirin. Bangun-bangun lihat sahabat habis pulang dari Masjid Nabawi salat berjamaah dengan Rasulullah. Maka Umar nanya, dari mana antum? Habis salat berjamaah salat asar wahai Umar. Ya Allah, kalau begitu saya ketinggalan berjamaah. Nyesel pak. Apa yang dikatakan sama Umar? Gara-gara kurmaku ini yang menyebabkan aku lalai tidak berjamaah dengan Rasulullah. Maka aku ikrarkan semua keuntungan kebun kurma hasil panennya saya sedekahkan ke orang lain, ke fakir miskin. Luar biasa tuh pak, saking kecewanya. Saya ngebayangin anda gak jamaah karena saking terlenaknya gitu kan, tidur di spring bed hadirin. Spring bed baru hadirin. Iya, bangun-bangun ketinggalan sholat berjamaah asar. Ih kecewa banget saya gara-gara spring bed. Ya dikasihin ke ustadz, ada gak model begitu? Kayaknya nggak ada deh. Iya, kalau ada yang ngasih saya terima itu. Jadi jamaah rahimakumullah, di 10 akhir Ramadan juga perbanyak membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa dihidupkan rumahnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumahnya bisa dipastikan akan memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau seandainya masih ada anak-anak kecil di lingkungan ini masih gemar, masih bangga membawa Al-Quran, mau belajar Al-Quran, maka bisa dipastikan lingkungan ini akan diamankan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin, saya ada jamaah itu di rumah, anak-anak ngaji, bangga banget pak. Iya, sekitar 80 santri bocah-bocah kecil tuh pak, pada ngaji. Iya, ada yang nitip, ada juga yang ya masa bodoh juga. Padahal kalau kita pengen barokah, mohon maaf, nitip sama ustaz. Ya ustaz sih nggak ngarepin, nggak apa-apa, nggak saya mah. Ustaz tuh nggak ngarepin apa-apa. Yang penting pengertian dari jamaahnya itu yang perlu diperhatiin nanti. Iya. Ngajarin penuh dengan keikhlasan. Anak-anak kan ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang agak sedikit belat hadirin. Allah saya ajarin tuh hadirin. Alhamdulillah berjalan. Waktu pertama tuh sebelum punya madrasah, saya ajarin 2 tahun hadirin. Nggak ada ngertinya orang tua. Saya umumin hari Sabtu. Kata saya, anak-anak ini udah 2 tahun ya. Iya Pak Ustaz sih nggak ngarepin nggak. Pak Ustaz kan punya listrik, punya kipas gitu. Tolonglah dibantu, kasih tahu mamanya ya. Hari Sabtu saya umumin hadirin. Hari Sabtu saya umumin. Sabtu umumin pak, Minggu pada libur semua hadirin. Ya Allah emang nasib. Emang Ustaz kudu kaya hadirin. Benar. Ustaz mah kudu kaya biar nggak ngarepin apa-apa gitu ya. Yang penting gimana lagi. Baik hadirin jamaah rahimahullah, yang terakhir. Di malam 10 terakhir bagaimana kita senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya dapat Lailatul Qadar hadirin. Seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, amalan apa yang menyebabkan untuk mudah dan dapat Lailatul Qadar? Doa apa? Wahai Siti Aisyah, dijawab oleh Rasulullah, perbanyaklah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Maka doa itulah insyaallah yang menjadikan kita memperoleh malam kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Burung merak, burung gagak, burung irian, itulah nama-nama burung hadirin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.